Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulinima dari Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas besar 2 ekonomi teknik yang berjudul Studi Kelayakan Investasi Proyek Pembangunan Tower 5 Karawaci, Tangerang Selatan. Bab 1 Pendahuluan atau latar belakang. Kelayakan terhadap investasi dari suatu pembangunan proyek dibutuhkan untuk menganalisa tingkat kelayakan investasi proyek dengan jumlah nilai investasi yang besar. Studi kelayakan ini diperlukan untuk mengetahui beberapa kemungkinan yang terjadi terhadap suatu proyek dengan nilai investasi. Studi kelayakan yang dilakukan meliputi analisa segi finansial pembangunan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kelayakan pada pembangunan Tower 5 Karawaci. Kelayakan segi finansial berdasarkan kas proyek dengan 4 jenis parameter kelayakan investasi, yaitu Net Present Value atau NPV, Benefit Cost Ratio atau BCR, Internal Rate of Return atau IRR, dan analisis sensitivitas. Perubahan parameter untuk analisa sensitivitas yaitu dengan tingkat okupansi, tingkat suku bunga. Hasil analisis kelayakan proyek dari segi finansial menunjukkan hasil tingkat kelayakan dengan net present value sebesar sekian, benefit cost ratio atau BCR sebesar sekian, dan internal rate of return atau IRR sebesar sekian persen, yang lebih besar dari MARR 11,8%, serta break-even point atau BEP terjadi pada 6 tahun 3 bulan. Pertumbuhan bisnis yang semakin meningkat membuat para pelaku bisnis melakukan studi kelayakan dari setiap proyek yang dijalankan dengan penanaman modal yang besar dan dalam jangka waktu tertentu. Investasi yang besar membutuhkan analisis yang lebih untuk mengurangi kemungkinan resiko yang ada dan mampu untuk meningkatkan nilai keuntungan yang besar. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisa kelayakan investasi pada proyek pembangunan Tower 5 Karawaci, Tangerang Selatan. Analisa kelayakan yang dilakukan dari segi finansial proyek dengan metode Net Present Value atau NPV, Benefit Cost Ratio atau BCR, Internal Rate of Return atau IRR, analisis penghitungan titik impas atau BEP, dan analisis sensitivitas terhadap pemenuhan tingkat okupansi. Analisis kelayakan dari segi finansial dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan proyek. Batasan masalah pada makalah ini, objek penelitian yang digunakan adalah kelayakan investasi proyek pembangunan Tower 5 Karawaci dengan menggunakan metode NPV dan IRR. 2. Teori dasar payback periode atau PP. Payback periode merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proceed tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period atau PP adalah payback period sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. 2. Net Present Value atau NPV. Metode Net Present Value merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih proceed dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi atau outlays. Oleh karena itu, untuk melakukan perhitungan kelayakan investasi dengan metode NPV diperlukan data aliran kas keluar awal atau ICO, aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang atau future net cash inflows, dan rate of return minimum yang diinginkan. Rumusnya adalah Net Present Value atau NPV sama dengan sigma N, T sama dengan 0, AT per I plus K dalam kurung pangkat T. 3. Profitability Index atau PI.
atau sering disebut dengan Desirability Index atau DI, merupakan metode yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang atau proceed dengan nilai sekarang investasi atau outlay. Rumus yang digunakan untuk menghitung Profitability Index PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan proceed per outlays. 4. Internal Rate of Return atau IRR, yang pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR adalah IRR sama dengan sigma N T sama dengan 0 AT per 1 plus R pangkat 2 sama dengan 0. 5. Break Even Point atau BEP adalah teknik analisa yang digunakan untuk melajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Analisa impas atau BEP juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Break-even point umumnya dapat dihitung dengan 3 metode, yaitu metode persamaan, metode margin kontribusi, dan metode grafis. Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi dengan persamaan dasar sebagai berikut. PX sama dengan A plus BX, keterangan P harga jual per unit produk, X unit produk yang dijual atau yang diproduksi, A total biaya tetap, B biaya variabel setiap unit produk. Metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. BEP unit atau biaya tetap sama dengan margin kontribusi per unit. BEP rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. C. Metode grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau grafis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Menurut Shimamura, grafis titik impas mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusi positif, maka penjualannya lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Oleh karena itu, perusahaan lebih baik tetap beroperasi karena kerugian mereka akan lebih besar lagi jika perusahaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya. Hal ini pada umumnya sering terjadi pada bisnis musiman. Manfaat dari BEP adalah sebagai 6. Average Rate of Return merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Tingkat keuntungan yang digunakan dari metode ini adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau rata-rata investasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung Average Rate of Return atau ARR adalah sebagai berikut. Average Rate of Return ARR atas dasar initial investment sama dengan laba setelah pajak per investasi awal kali 100%. Average Rate of Return atas dasar average investment sama dengan laba setelah pajak per investment kali 100%. 7. Analisa sensitivitas. Analisa sensitivitas dibutuhkan dalam rangka mengetahui sejauh mana dampak parameter-parameter investasi yang telah sebelumnya boleh berubah karena adanya faktor situasi dan kondisi selama umur investasi, sehingga perubahan tersebut hasilnya akan mempengaruhi signifikan pada keputusan yang telah diambil. Parameter-parameter investasi yang memerlukan analisa sensitivitas adalah investasi, 2 benefit atau pendapatan, 3 pengeluaran, 4 suku bunga. Bab 3. Data analisis.
Analisis finansial pada tower 5 menggunakan metode NPV atau Net Present Value Benefit Cost Ratio atau BCR, Internal Rate of Return atau IRR, analisis titik tumpu atau BEP, dan analisis sensitivitas dengan memperhitungkan aliran kas proyek selama masa investasi yang diasumsikan selama 15 tahun dari tahun 2015 dan sampai 2030. Berikut adalah tabel pendapatan penjualan unit tower 5 dan tabel 2 adalah pendapatan sewa unit. Berikut datanya. Di tabel 3 adalah total aliran kas masuk. B. Aliran kas keluar. Aliran kas keluar pada proyek tower 5 dihitung untuk biaya operasional, biaya maintenance, dan biaya replacement. Biaya operasional terdiri dari gaji pegawai, pengeluaran untuk listrik, dan pengeluaran untuk air. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4-6. Pada tabel 4 berikut adalah biaya operasionalnya. Pada tabel 5 biaya maintenance dan replacement unit. Dan pada tabel 6 adalah total aliran kas keluar. C. Perhitungan parameter kelayakan investasi. 1. Net Present Value atau NPV. Berikut analisa finansial tower 5 menggunakan minimum attractive rate of return atau MARR sebesar sekian dan asumsi masa investasi selama 10 tahun. Aliran kas yang masuk dan keluar kemudian dijadikan present value dengan rumus P sama dengan F per 1 plus I dalam kurung N pangkat N. Hasil NPV total benefit didapatkan sebesar sekian dan cost sebesar sekian, sehingga proyek dinyatakan layak karena NPV yang didapatkan sebesar sekian. 2. BCR atau Benefit Cost Ratio yang didapatkan dari total present value benefit dibagi total present value cost, sehingga didapatkan hasil sebesar 1,14. Proyek tower 5 dari parameter BCR dinyatakan layak. 3. Internal Rate of Return atau IRR. Perhitungan IRR dilakukan dengan menggunakan memasukkan nilai tingkat suku bunga dan dilihat hasil terhadap NPV. Hasil perhitungan NPV harus ada yang bernilai positif dan negatif. Hasil perhitungan tersebut akan dicari suatu tingkat bunga yang menyebabkan NPV bernilai 0. Hasil perhitungan IRR dapat nilai sekian, yang berarti proyek dianggap layak karena nilai IRR lebih besar dari MARR sekian persen. 4. Analisa sensitivitas. Analisa sensitivitas ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek okupansi hotel, tingkat penjualan, dan tingkat suku bunga. Berikut gambar analisis sensitivitas okupansi hotel terhadap NPV dan berikut datanya. Analisis sensitivitas terhadap okupansi menunjukkan hasil proyek dianggap tidak layak apabila tingkat okupansi berada di sekian persen. Dan berikut gambar atau grafik analisa sensitivitas okupansi penjualan unit terhadap NPV. Analisis sensitivitas terhadap okupansi menunjukkan hasil proyek dianggap tidak layak apabila tingkat okupansi di bawah sekian persen. Dan berikut adalah grafik dari analisis sensitivitas terhadap tingkat suku bunga. Analisis sensitivitas terhadap kenaikan tingkat bunga menunjukkan bahwa NPV akan bernilai negatif pada tingkat suku bunga di atas sekian persen. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan analisis dari segi finansial, didapatkan nilai NPV sebesar sekian rupiah, nilai BCR sebesar sekian persen, dan nilai IRR didapatkan sebesar sekian persen, lebih dari nilai MARR sebesar sekian persen. Break even point atau BEP terjadi
Pada 6 tahun 3 bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Tower 5 dari segi finansial dianggap layak atau menguntungkan. 2. Hasil dari analisis sensitivitas proyek pembangunan Tower 5 dianggap layak apabila tingkat okupansi berada pada atau lebih dari sekian persen untuk unit jual dan sekian persen untuk unit hotel. Analisis sensitivitas layak apabila tingkat suku bunga di bawah 17%. Saran, adapun saran yang dapat diberikan setelah adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Untuk penelitian selanjutnya, perhitungan data pendapatan dan pengeluaran lebih menggunakan pemaparan yang banyak. 2. Memperhatikan perhitungan analisis sensitivitas pada beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi aliran arus kas investasi. Melakukan pembagian fungsi guna bangunan yang lebih tepat untuk bangunan tinggi yang memiliki lebih dari satu fungsi guna bangunan. Berikut referensi yang saya dapatkan untuk membuat laporan atau makalah tugas besar 2 ekonomi teknik. Sekian video presentasi saya Uli Nuha, mohon maaf atas kesalahan atau dalam pengucapan yang kurang lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.